la yusyrikuna bi syai'an wa man kafara ba'da dzalik fa ulaika humul fasiqun. Ya. Allah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan atau beramal soleh, ya, bahwa dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana dia telah menjanjikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah dia ridhai, dan dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Ya, surat An-Nur ayat 55. Jadi memang terminologinya itu adalah di dalam bahasa yang Allah berikan kepada kita itu adalah keimanan. Keimanan atau percaya, ya. Dan itu eh, menjadi sesuatu yang sangat berharga gitu ya. Keimanan ini adalah menjadi sesuatu yang sangat berharga di mana dia memerlukan, ya, eh apa namanya? Penyelarasan, ya. Memerlukan penyelarasan dari 4 unsur yang menjadi pembentuk manusia. Unsur yang kelihatan gitu ya. Unsur yang kelihatan itu jasadnya. Kemudian unsur lainnya gitu ya, relatifnya misalnya jasad, kemudian pikiran gitu ya, hati dan perasaan. Nah, jadi eh, kami gitu ya, guru kami menginginnya eh, dia membagi antara hati, perasaan, pikiran itu sebagai sesuatu yang memang eh, membentuk ya, unsur-unsur pembentuk manusia. Dan di dalam keimanan gitu ya, semua unsur itu adalah dibuat selaras. Jadi Al-Quran hadir itu adalah untuk menyelaraskan semua unsur tadi sehingga terbitlah apa yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Ya, nafsul mutmainnah. Nah, sebagaimana kita ketahui gitu ya, bahwa dakwah Islam melewati beberapa fase, ya. Sebelum kita lihat problemsnya. Nah, ini timeline dari mulai Rasulullah diangkat menjadi nabi hingga Futuh Mekah, ya. Diawali dengan kenabian, ya. Kita pakai tahunnya tahun Masehi supaya kebayang, ya. Jadi dimulai 600 tahun 610 Masehi, sekarang tahun 2025. Berarti 1415 tahun yang lalu ya Rasulullah mulai menjadi nabi. Kalau misalnya dikurangi dengan apa namanya? Selisih antara tahun Kabisat ya dengan sorry, selisih antara tahun bulan ya, tahun Hijriah dengan tahun Masehi mungkin 11 hari dikalikan 1415 gitu ya. Di ininya ya kurang lebih terjadi sedikit, yaitu perbedaannya sekitar 43 tahunan ya. Kalau hitungannya antara tahun Masehi dengan tahun Hijriah, karena terjadi perbedaan 11 hari dalam siklusnya ya. Jadi 1400 tahun yang lalu Rasulullah menjadi nabi ya dalam kondisi eh, masyarakat Mekah yang musyrik ya, kemudian masyarakat sekitarnya musyrik, sedikit sekali yang ahli kitab kalau di Mekah ya. Kemudian di hadapan dua negara adidaya, atau kita bilang saat itu sebetulnya tiga ya, dengan Habasyah, kemudian Romawi, Habasyah sebagai patronnya Romawi, Persia ya. Kemudian Rasul hadir membawa kenabian, yang ini dengan bahasa keimanan ini ya, itu sampai kemudian Rasulullah eh, memulai dakwah secara terbuka ya, karena 3 tahun awal dakwahnya sifatnya eksklusif. Apa sih yang dimaksud dengan dakwah yang sifatnya eksklusif atau sembunyi-sembunyi ini? Jadi Rasulullah itu sifatnya tidak mengajak secara terbuka. Tetapi beliau kalau ditanya sih misalnya ya oleh tetangga-tetangga Rasulullah ataupun oleh pamannya Rasulullah gitu, apa yang terjadi ya Rasulullah menyatakan bahwa Rasulullah itu apa namanya diutus Allah menjadi nabi.
Tapi sebagian besar itu tidak percaya, ya. Yang pertama percaya kalau dari kalangan orang luar gitu adalah Abu Bakar. Ya, yang kalau di dalam rumah Rasul sendiri kan Khadijah gitu ya. Nah, ini menunjukkan memang percaya itu sebagai sesuatu yang sangat berharga yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang nanti menuntut banyak hal, ya. Jadi kepercayaan kita kepada Allah itu menuntut banyak hal, yaitu adalah menuntut bagaimana supaya empat unsur tadi bisa selaras semuanya. Harus semuanya meletakkan Allah pada jasad kita, kita letakkan Allah, ya. Pada hati kita, kita letakkan Allah. Pada pikiran kita, kita letakkan Allah. Pada perasaan kita, kita letakkan Allah, ya. Nah, kemudian dimulai tahun 613 dakwah terbuka, itu kurang lebih yang udah percaya ya selama 3 tahun itu, kalau dihitung-hitung itu mungkin sekitar 70 orang, gitu ya. 70 orang, kemudian hingga kemudian Rasulullah hijrah di tahun 622, itu total sahabat itu tidak lebih dari 200 orang. Ya. Jadi dari awal kenabian hingga hijrah itu secara total itu tidak lebih dari 200 orang. Dan ini melewati banyak hal ya. Bahkan, nah ini saya di tahun 620 ada satu, atau tahun 619, 620 lah ya antara itu terjadi suatu peristiwa yang disebut dalam buku-buku sirah sebagai tahun kesedihan. Ya. Nah, kemudian ya terjadi hingga akhirnya pada tahun 630 terjadilah Futuh Mekah. Ya, terjadilah Futuh Mekah. Nah, ini tadi ada satu ayat yang eh, apa namanya? Ada satu ayat yang berbunyinya adalah tentang janji Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kita harus menguak nih problem-problem apa yang ada ya terkait ayat tersebut yang bisa menjadi celah bagaimana tingkat kepercayaan kita kepada ini adalah bahwa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Pertama adalah misalnya tentang konteks dan makna. Janji itu ya secara konteks sejarah itu kapan, kepada siapa, dan bagaimana pertama kali ditujukan gitu ya. Kemudian apakah hanya berlaku pada zaman Nabi tersebut atau bersifat universal ya. Kemudian misalnya apa sih definisi berkuasa di bumi ya. Ini hanya contoh-contoh soal nih supaya kita terbuka ya. Nah, kemudian problem berikutnya ya tentang syarat dan implementasinya ya. Apa sih yang dimaksud dengan iman dan amal saleh di dalam ayat ini? Apakah standar iman dan amal saleh itu tetap sama setiap zaman? Ya. Kemudian apakah janji kekuasaan ini bersifat mutlak atau bergantung pada upaya manusia dalam menegakkan keadilan? Ya. Kemudian mengapa dalam realitas sejarah banyak komunitas muslim yang justru mengalami penjajahan dan ketidakstabilan padahal beriman dan beramal soleh? Ya, oke. Berikutnya ya, pertanyaan tentang relevansi ya. Apakah ayat ini digunakan sebagai landasan untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis Islam dalam dunia modern? Bagaimana hubungan ayat ini dengan fenomena negara-negara mayoritas Muslim yang saat ini mengalami konflik dan ketidakstabilan? Kemudian, apakah kondisi aman sentosa yang dijanjikan dalam ayat ini harus diartikan secara fisik, yaitu keamanan duniawi, atau juga mencakup ketenangan spiritual? Ya, kita menyaksikan banyak sekali kontradiksi-kontradiksi ya di dunia ini ya. Apa yang terjadi di Gaza, misalnya di Syria, apa yang terjadi di Eropa. Nah, ini sebelum kita masuk ke dalam materi, harus kita pikirkan sebagai suatu problem ya. Oke, kemudian tentang implikasi dari akhir ayat ini. Bahwa akhir ayat ini memberikan suatu ancaman ya. Apa yang dimaksud dengan kafir? Apakah merujuk pada orang yang menolak Islam ya sesudah memperoleh kekuasaan atau lebih luas lagi? Kemudian kenapa disebut fasik bukan kafir? Kemudian bagaimana batas antara kekuasaan yang dijanjikan Allah dan kejatuhan yang disebabkan oleh penyimpangan yang terjadi di dalam umat Islam itu sendiri. Nah, ini adalah hal-hal yang karena kita akan membicarakan di sini adalah tentang Futuh Mekah. Ya, Futuh Mekah. Semoga pertanyaan-pertanyaannya ini bisa diserap ya.
Nah, oke. Berikutnya ayat kedua ya yang menjadi perenungan kita dalam memahami peristiwa Fathu Mekah ini adalah apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Najm ayat 43. Wa annahu huwa adhaka wa abga. Sesungguhnya dialah yang membuatmu tertawa dan menangis. Jadi Allah dengan jelas-jelas ya di dalam surat An-Najm ini menyebutkan wa annahu huwa adhaka wa abka. Menangis itu sedih ya, adhaka tertawa itu biasanya pekerjaan perasaan ya. Walaupun melibatkan hal yang lainnya juga gitu ya. Pekerjaan perasaan yang melibatkan hal yang lainnya. Maka di dalam kajian I'jaz Al-Qur'an ya, kemukjizatan Al-Qur'an itu terdapat kajian bahwasanya di dalam tertawa dan menangis ini adalah merupakan bukti keajaiban penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini benar-benar di dalam ayat ini ada keajaiban ilahi ya. Di dalam bagaimana Allah gitu ya membuat ya hubungan antara emosi, fisiologi, keimanan. Nah, jadi ini dia benar-benar harus selaras ya. Karena adhaka wa abka ini gitu ya, melibatkan hal tadi ternyata bukan hanya sekedar perasaan, tapi di situ ada keimanan, di situ ada efek kepada fisik gitu ya. Maka dari ini kita harus mengimani bahwasanya wah ini adalah desain ilahi yang luar biasa. Bahwasanya Allah dengan tegas menyatakan bahwasanya Allah lah yang membuat menangis dan tertawa. Kenapa ayat ini menjadi penting gitu ya di dalam kita memahami peristiwa Futuh Mekah ini ya. Karena ini Masya Allah ya Allah memilihkan dan apa namanya men-setup sedemikian Pak ya bahwasanya Futuh Mekah itu terjadinya adalah di bulan Ramadan dan itu merupakan tadbir ilahi, merupakan kehendak Allah ya. Kalau kita lihat pada kejadian-kejadian sebelumnya, maka kejadian di bulan Ramadan itu ya kalau sebelum hijrah ya itu adalah ada tiga kejadian utama ya. Yang dua kejadian itu ya di beberapa riwayat sih disebutnya hanya beda 3 hari, walaupun ada yang menyebutkan bedanya ya setahun gitu ya. Eh, ya karena memang dulu tidak ada pencatatan secara spesifik gitu ya. Pertama adalah turunnya wahyu ya terjadi pada bulan Ramadan, kemudian wafatnya Abu Thalib dan wafatnya istri tercinta Rasulullah SAW yaitu Bunda Khadijah. Itu pun terjadi di bulan Ramadan. Yang secara keseluruhan bukan berkabung bulan ya. Kita bayangkan berkabung itu bukan bulan, tapi disebutnya berkabungnya adalah tahun. Ya, berkabungnya tahun. Amul Huz, Amul Huzni, tahun kesedihan. Yang kesedihan itu baru mereda ya adalah sesudah Allah melakukan penghiburan berupa Isra Mi'raj. Ya. Kalau kita misalnya menelisik, ini saja sudah merupakan mekanisme dari kebahagiaan dan kesedihan. Ya. Turunnya wahyu, kalau kita pandang dari sisi sesudahnya, gitu ya, sesudah kejadiannya, kemudian sesudah berjalan, itu ada kebahagiaan turunnya wahyu itu. Al-Quran yang turun ya. Tetapi bagi Rasulullah yang mengalami turunnya wahyu, itu merupakan apa namanya eh kecamuk perasaan ya. Bagaimana kemudian iman itu tumbuh ya di dalam hatinya Rasulullah ya. Kemudian melakukan rasionalisasi dari sisi apa namanya pemikirannya gitu ya. Memahami ciri-ciri wahyu, ada rasa takutnya Rasulullah gitu ya. Mengetahui konsekuensi, maka turunnya wahyu itu demikianlah kepada Rasulullah ya. Dan dalam perjalanan dakwah sepanjang 10 tahun kurang lebih ya, mulai turunnya wahyu hingga kemudian wafatnya dua orang penting ya di dalam hidup Rasulullah yaitu Abu Thalib dan wafatnya Khadijah binti Khuwailid ini, maka kita benar-benar menyaksikan apa itu yang disebut dengan penyelarasan apa antara empat komponennya manusia ya. Dan melihat tadbir ilahi dari sisi adhaka wa abka.
Ya, di mana Allah lah yang membuat eh, tertawa dan Allah yang membuat menangis. Ya, oke. Nah, ketika wahyu turun di bulan Ramadan, ya, maka kita melihat bahwasanya berarti bulan Ramadan ini sangat istimewa. Ya, bulan yang penuh berkah, bulan yang menjadi tonggak awal peradaban Islam. Ya, kemudian juga ini adalah bulan ilmu, ya, dan membaca. Kata pertama yang turunnya adalah membaca, bacalah. Mengisyaratkan bahwa perubahan besar itu dimulainya dengan ilmu, bukan hanya sekadar kekuatan fisik atau politik gitu ya. Kemudian menyampaikan bahwa wahyu sebagai sumber petunjuk hidup, yaitu datang adalah di bulan yang penuh kasih sayang. Ini bisa kita pandang sebagai hikmah turunnya wahyu pada bulan Ramadan. Ya. Kemudian sesudah ini kan kaitan gitu ya, kaitan antara suatu peristiwa yang menciptakan momentum, yang di sini berarti yang lagi di ininya adalah tentang keimanan kepada wahyunya gitu ya. Kemudian dituntut perjuangannya gitu ya. Di situ banyak sekali timbul rasa takut ya, rasa iba, banyak sahabat yang mengalami tribulasi-tribulasi ya. Kemudian Rasulullah sendiri ya dengan kaum ayahnya ya dari garis ayah Bani Hashim, kemudian kaum saudaranya Hashim. Jadi Hashim ini kan 4 bersaudara ya. Hashim itu eh, 4 bersaudara. Dia kalau saudaranya itu 4 bersaudara yang laki-laki. Ada juga saudara yang perempuan ya. Tapi biasanya kalau orang Arab disebutkannya adalah 4 saudara laki-laki ya yang bisa membentuk klan gitu ya. Nah, Hashim ini bersaudara itu saingannya terjadi persaingan antar saudara kandung ya antara Hashim dengan Abdus Syams. Nah, kemudian yang punya dekatnya gitu ya Hashim ini dengan Muthalib namanya ya. Kemudian yang bungsu yang kecil namanya Naufal. Nah, Hashim yang dekat dengan Muthalib ini mereka bersekutu gitu ya dalam berbagai macam hal dan sampai ketika Rasulullah menjadi nabi pun Bani Muthalib ini tetap berdiri bersama anak keturunannya Hashim. Nah, inilah dua keturunan ini Bani Hashim dan Bani Muthalib itu memang menjadi penyangga awal dakwah. Walaupun mereka nggak beriman semuanya gitu ya. Kalau soal keimanan banyak yang nanti-nanti dulu gitu. Tapi kalau untuk menjaga klannya ya sebagai Rasul sebagai Bani Hashim, Bani Thalib ikut serta dan itu kurang lebih terjadinya 3 tahun ya di boykot, nggak ada dana, nggak ada barangnya juga gitu ya 3 tahun di boykot yang itu menyebabkan gitu ya bagi Abu Thalib yang sudah berusia sepuh juga bagi Khadijah sama yang udah berusia sepuh kemudian tidak lama sejak pemboikotan di tahun 6 kenabian sampai 3 tahun kemudian ya itu wafat di awal tahun 10 kenabian ini. Nah, dengan perjalanan tadi ya ada kebahagiaan bahwasanya menerima hidayah ya kemudian ada keberanian ya ada rasa takut ada rasa tertindas keterasingan diboikot gitu ternyata Allah mempersiapkan yang lebih heboh lagi ya bagi Rasulullah SAW itu adalah dengan wafatnya pamannya ya dan wafatnya Bunda Khadijah yang terjadi di bulan Ramadan. Jadi ini seolah-olah mengingatkan kepada Nabi Muhammad, ini tuh bulan mulia ya, kamu diberikan sesuatu yang menghantarkan kepada kebahagiaan. Tetapi kalaupun bersedih, itu adalah harus dikembalikan kepada Allah. Karena itu adalah semuanya merupakan rencana-rencana yang Allah berikan sebagai penempaan-penempaan kepada Nabi Muhammad. Maka kita bisa katakan gitu ya, bahwa ada hikmah di balik wafatnya Abu Thalib di bulan Ramadan. Ya. Di sini ada ujian kesabaran bagi Nabi Muhammad ya sebagai garda terdepan di dalam mengurangi tekanan-tekanan dari kafir Quraisy ya. Kemudian memperlihatkan bahwasanya hidayah itu sesuatu yang benar-benar harus disyukuri gitu ya. Karena kita menyaksikan di dalam buku-buku sejarah bahwa Abu Thalib ini wafat dalam keadaan belum memeluk Islam ya. Kemudian mempersiapkan Nabi Muhammad untuk memiliki tawakal yang lebih besar lagi.
ya, karena nanti ujian-ujiannya akan semakin besar, ya. Sesudah itu pun diikuti dengan wafatnya Khadijah, ya. Jadi udah kehilangan lagi, ya. Bagaimana ini kehilangan dan keteguhan dalam dakwah, ya. Kemudian bagaimana ketabahan di dalam dakwah ini. Dan di sini menunjukkan bahwasanya kita sebagai wanita, ya, memiliki peran besar di dalam Islam. Maka kita harus menempa diri kita, ya. Bunda Khadijah ini Masya Allah mendukung Rasulullah dari segala sisi, secara emosional, secara spiritual, secara finansial, ya. Dan sebagai titik ujungnya adalah memberi pelajaran bahwa perjuangan itu membutuhkan pengorbanan, ya. Bahkan yaitu kehilangan orang-orang yang dicintai, ya. Nah, kalau sesudah hijrah, ya, kejadian-kejadian di bulan Ramadan itu cukup banyak, ya. Kalau saya mengambil yang penting-penting aja, misalnya eh, Ruqayyah wafat, putri Rasulullah, ya. Jadi Ruqayyah ini wafat karena kecapean di perjalanan, ya, dari Habasyah. Kan Ruqayyah ikut Utsman hijrah ke Habasyah, kemudian mereka baru bisa mengumpulkan uang dan baru tiba di Madinah itu adalah tahun kedua hijrah, ya. Pada saat mau perang Badar gitu. Tiba langsung sakit dan kemudian wafat. Ya, Ruqayyahnya meninggalkan putra satu, ya, tapi putranya juga kemudian sesudah itu wafat, ya. Kemudian di tahun ketiga ada kelahiran Hasan bin Ali. Jadi ada sedihnya Rasulullah, tapi ada bahagianya juga di bulan Ramadan ini, ya. Kemudian perang Badar, ya, perang Badar ini berbarengan dengan wafatnya Ruqayyah di tahun kedua. Kalau Hasan bin Ali kan ke tahun tiga, ya. Kemudian Rasulullah juga ada kejadian di bulan Ramadan itu ada menikah dengan salah satu istrinya, yaitu Zainab binti Khuzaimah yang dikenal sebagai Ummul Masakin. Namun Zainab binti Khuzaimah ini tidak lama, ya, hidupnya, jadi wafat di masa Rasulullah masih hidup, ya. Kemudian kalau kita mengenal hadis ifki gitu, ya, di mana di situ Aisyah mendapatkan tekanan-tekanan, ya, mendapatkan isu-isu miring, ya, Aisyah ini, maka ayat tentang kesucian Aisyah itu turun juga pada bulan Ramadan. Nah, pada saat perang Badar itu ada uh, sesuatu yang uh, melegakan, ya, bagi umat Islam, ya, karena di saat perang Badar itu ada kemenangan dan ada Abu Jahal meninggal, ini dedengkotnya gitu, ya. Kemudian Umayyah bin Khalaf meninggal, ya. Kemudian Al-As bin Hisham juga meninggal, ya. Kemudian di luar perang Badar ini ada satu tokoh perempuan, Asma dengan Ain, ya, nulisnya itu, binti Marwan. Ini jahat banget, ya, perempuan ini benar-benar jahat banget, juga diperintahkan oleh Rasulullah untuk dibunuh. Nah, jadi kita sebagai perempuan bisa mengambil peran untuk mendukung dakwah, ya. Naudzubillah, ini ada perempuan bernama Asma binti Marwan ini menjadi musuhnya dakwah, musuhnya Rasulullah, ya. Jadi kita melihat mix, ya, kejadian di bulan Ramadan ini benar-benar merupakan pendidikan yang ingin Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Ya. Ketika awal dakwah dimulai pada bulan Ramadan, maka kemudian kemenangannya pun oleh Allah setting di bulan Ramadan sebagai bulan mulia yang Allah eh, apa yang Allah rancang buat manusia gitu, ya, bulan Ramadan ini. Nah, Futuh Mekah, ya, Futuh Mekah itu sendiri itu secara timeline dia terjadi tahun 8 Hijriah, ya. Latar belakangnya adalah ada perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah ini kan Rasulullah pengen umroh tapi nggak boleh, ya, itu hampir perang banget, ya. Padahal Rasulnya nggak bawa, ya, tetapi disebutkan di dalam surat Al-Fat yang tadi dibaca itu adalah kehendak Allah untuk menahan perang itu. Itu padahal perangnya udah tinggal sedikit lagi terjadi perang gitu, ya. Sahabat udah apa namanya berbaiat, ya, di bawah pohon yang disebut dengan Bayatul Ridwan. Nah, tapi ini akhirnya apa namanya tadinya niat umroh yang kemudian mau berubah menjadi perang, akhirnya menjadi perjanjian. Itu adalah nikmat Allah yang luar biasa. Nah, di dalam perjanjian ini gitu, ya, bahwa kedua belah pihak itu tidak akan mengadakan peperangan sepanjang 10 tahun. Nah, kalau karena ini jelas bahwa ada dua belah pihak yang berperang, itu biasanya kalau perang yang ikut sekutu gitu, ya. Nah, Rasulullah mengadakan persekutuan dengan suku Khuza'ah. Sedangkan Quraisy itu punya persekutuan dengan Bani Bakar dan terjadi pelanggaran, ya.
Yang melanggar bukan secara langsung, tapi pelanggarannya lewat sekutu. Dan ini dilihat oleh Rasulullah ternyata hanya berusia 2 tahun, ya, dari tahun 6 Hijrah, perjanjian Hudaybiyah, kemudian di tahun 8-nya ini adalah uh, apa namanya dilanggar, yaitu dengan kaum kafir Quraisy itu membantu Bani Bakar. Ya, kaum kafir Quraisy membantu Bani Bakar, akhirnya Khuza'ahnya meminta pertolongan Rasulullah. Nah, Futuh Mekah ini kemudian Rasul mempersiapkan, ya, Futuh Mekah ini dipersiapkan pasukan cukup besar, ya, 10.000 pasukan cukup besar, 10.000, ya. eh, Pasukan 10.000 ini disiapkannya dengan sangat rapih. Jadi ini adalah mobilisasi, ya, mobilisasi pasukan, pasukan besar, kebayangnya 10.000, tapi mobilisasinya in silent. Kok bisa mobilisasi in silent? Ya, ini menunjukkan bahwa apa namanya di dalam masyarakat Islam Madinah saat itu, gitu ya, memang terjadi beberapa kelompok masyarakat, artinya ada masyarakat yang awam, gitu ya, kemudian lingkaran lebih dekat kepada Rasulullah, lingkaran lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat. Jadi ini mobilisasi dilakukan benar-benar in silent, sehingga mata-mata Quraisy itu tidak bisa memperkirakan, ya. Persiapannya adalah persiapan perang full, ya, persiapan perang full, tapi Rasul lakukan dengan apa namanya penuh kehati-hatian, ya, persiapan 10.000 pasukan ini. Termasuk perjanjian-perjanjian dengan sekutu-sekutu itu dilakukan benar-benar sangat rapih sehingga tidak terdeteksi, ya. Nah, ada seorang sahabat, ya, yang dia itu apa namanya eh, bukan mau berkhianat sih, cuma dia ingat kan, ini kalau ini jadi perang besar, dia punya keluarga di Mekah, gitu. Dia tuh bikin suratnya bukan untuk nyuruh berkhianat, tapi untuk keluarganya aja. Tetapi dia pun tidak bisa, gitu ya, bahkan untuk menulis surat untuk keluarganya, karena Rasulullah diberitahukan oleh Jibril bahwa seorang sahabat bernama Hatib bin Abi Balta'ah menulis surat untuk keluarganya dan digagalkannya oleh Rasulullah atas berita dari Jibril tersebut. Jadi ini persiapannya luar biasa nih. Bulan Ramadan, gitu ya, persiapannya benar-benar insya padahal jumlahnya cukup banyak, ya, 10.000 pasukan. Nah, ketika berjalan, gitu ya, ini di bulan Ramadan, kemudian mendekati Mekah, Rasul membagi pasukan menjadi 4 kelompok, ya. Ada yang dari arah selatan, yaitu Khalid bin Walid, Zubair bin Awamnya dari arah barat, Sa'ad bin Ubadahnya dari arah utara, dan Rasulullah sendiri dari arah timur masuk ke Mekahnya, ya. Nah, kemudian ya hanya terjadi perlawanan kecil, ya, dari sektor Khalid bin Walid. Oke. Nah, ini adalah timeline Futuh Mekah dalam 24 jam. Jadi Rasulullah berstrategi, gitu ya, dalam 24 jam ini apa yang harus dilakukan, ya. Pertama adalah bermalam, ya, di satu tempat, gitu ya. Sudah dekat Mekah, kira-kira jaraknya 15 kilometer, ya. Jaraknya 15 kilometer dari Mekah. Nah, persiapan sudah mulai dilakukan dini hari. Jadi membereskan pasukannya Rasulullah dilakukan dini hari, ya. Kemudian sholat subuh. Nah, sesudah sholat subuh itu bergerak, gitu ya. Sesudah sholat subuh bergerak, jadi masuk ke pusat Mekah itu adalah waktu duha, ya, waktu duha. 15 kilometer jaraknya, ya. 15 kilometer itu ada yang pakai unta, ya. Maksudnya di atas unta, tapi ada juga yang jalan kaki, ya. Kita bayangkan betapa memang sahabat ini sangat fit, ya. 15 kilometer bergerak ba'da subuh dan sudah sampai waktu awal duha. Jadi kalau misalnya kita hitung dengan jam itu mungkin 15 kilometer, ya, ditempuh dengan sekitar 2 jaman lah, ya. 2 jam masuk, ya, ke dalam Mekah, ya. Dan waktunya itu masih duha. Rasulullah kemudian tawaf, ya. Eh, Pengumumannya sebagaimana ini yang udah cukup terkenal, ya, bahwa Rasulullah masuk itu dengan suatu pengumuman, yang masuk rumahnya aman, gitu ya, yang masuk ke dalam Ka'bah aman, yang masuk rumah Abu Sufyan juga aman, ya. Rasulullah masuk, kemudian Rasulullah tawaf, ya. Sesudah Rasulullah tawaf,
kemudian Rasulullah menghancurkan berhala-berhala ya yang ada di sekeliling dan dalam Ka'bah. Kemudian sesudah itu Rasulullah masih di waktu duha itu melaksanakan sholat di dalam Ka'bah ya. Kemudian Rasulullah ke rumah sepupu beliau ya Ummu Hani ya. Di sana mandi Rasulullah ya melaksanakan sholat duha sebanyak 8 rakaat ya. Kemudian zuhur di waktu zuhur Rasulullah itu melakukan uh, pengumpulan ya. Orang-orang kafir Quraisy dikumpulkan seluruhnya. Kemudian ditanya kesan mereka kepada Rasulullah, pandangan mereka tentang Islam gitu ya. Dan kemudian dilakukan pengampunan massal saat itu. Ya, itu terjadi sekitar ba'da zuhur ya. Kemudian pada saat sholat asar itu Rasulullah memberikan penugasan khusus ya. Rasul memberikan penugasan khusus kepada 3 sahabat untuk menghancurkan berhala yang terjangkau dengan perjalanan 1 hari PP gitu ya. Jadi Rasul memberikan batasan maksimal besok harus balik lagi dan berhala itu harus sudah terhancurkan ya. Nah ini tugas ini ada 2 yang mudah, Amr bin As tuh gampang, yang agak sulit tugas yang diberikan kepada Khalid bin Walid karena eh, apa namanya patung ininya itu patungnya itu memang dirasuki oleh jin ya. Kemudian jinnya itu pun selain merasuki ke dalam patung juga merasuki ke dalam seorang perempuan ya. Jadi ketika patungnya udah dihancurin gitu ya, Khalid bin Walid balik kata Rasulullah belum, kamu belum menghancurkan gitu, cari gitu ya, sampai 2 kali balikan gitu Khalid bin Walid, ternyata jinnya merasuk ke dalam perempuan jadi harus sampai dibunuh ya. Jadi ini penugasan penugasan pembersihan akar-akar dari kemusyrikan. Nah ini berlangsungnya nih mulai ditugasin asar pas hari pertama sampai kemudian baru selesai, itu ada 3 penugasan ya, baru selesai besoknya. Kemudian pada maghrib dikumpulin lagi tuh orang-orang Mekah, dikumpulin lagi, dan disitulah diminta ikrar kesetiaan ya dari penduduk Mekah, mau setia atau enggak gitu ya. Rasul meminta ikrar kesetiaan ya. Beres waktunya tidur, kemudian orang-orang kembali ke rumahnya masing-masing, dan Rasulullahnya itu adalah bermalam di kemah ya. Rasulullah tidak kembali ke rumahnya ya, karena rumahnya udah dijual juga ya, tapi tidak kembali ke rumah kerabat. Rasulullah memilih untuk bermalam di dekat uh, pemakaman Khadijah, jadi mendirikan tenda di sana ya. Nah Rasul kemudian melaksanakan Qiyamul Lail di Masjidil Haram. Jadi ini adalah timeline 24 jam Futuh Mekah ya. Nah besoknya gimana ya? Besoknya Rasul menuntaskan beberapa hal. Misalnya ini ikrar ikrar penduduk Mekah ini nggak beres sehari ternyata. Jadi besok paginya duhanya dilanjutin lagi gitu ya, dilanjutin lagi besok pagi duhanya. Kemudian tadi kan penugasan pembersihan tuh ada grup yang belum, ini masih dilanjutin ya di hari yang kedua. Nah, kemudian di hari yang ketiga atau H+2 dari Futuh Mekah ini ya, Rasulullah mengadakan suatu khutbah. Khutbah yang ini sangat menenangkan ya bagi berbagai pihak dan juga menghapuskan sendi-sendi jahiliyah ya. Rasulullah berkhutbah di Masjidil Haram itu menghapus fanatisme kesukuan ya. Kemudian mengecam perbudakan ya, dan menetapkan Mekah sebagai tanah suci. Ya. Kesucian Mekah itu tentu sudah ditetapkan oleh Allah dan diperkuat oleh Nabi Ibrahim. Tapi kemudian oleh Nabi Muhammad pun diperkuat bahwa Mekah adalah tanah haram ya, yang punya ketentuan-ketentuan khusus gitu ya, dan batas-batasnya pun diperjelas oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kita melihat dalam 24 jam sampai 48 sampai 3 kali 24 jam Rasulullah gitu ya, itu di dalam Futuh Mekah itu nggak ada tuh yang namanya pesta-pesta misalnya ya. Tidak, tapi melakukan setup banyak hal ya. Termasuk di Futuh Mekah di H+2 ini adalah penegakan hukum dan pemberian ampunan. Jadi ada orang-orang yang secara khusus disebutkan namanya Rasulullah harus dihukum bunuh. Di antaranya putranya Abu Jahal, Ikrimah. Ikrimah ini sempat lari ya, tapi istrinya Ikrimah ini Masya Allah berjuang untuk suaminya, minta pengampunan dan menjamin bahwa suaminya itu bisa masuk Islam gitu ya. Dia akan meyakinkan suaminya supaya masuk Islam, akhirnya dapat
kemudian dia kejar suaminya dan Ikrimah nggak jadi ya. Kemudian juga adalah Abdullah bin Abi Sarhin. Ini diperintahkan bunuh oleh Rasulullah karena Abdullah bin Abi Sarhin ini adalah seorang penulis wahyu. Dulu tuh jarang banget orang yang bisa nulis. Dan penulis wahyu pertama dan paling utama Abdullah bin Abi Sarhin ini. Tapi murtad. Dan Rasul kemudian memerintahkan ini dibunuh ya. Tapi Abdullah bin Abi Sarhin ini kemudian meminta perlindungan kepada saudara sesunya yaitu Utsman bin Affan. Baru di H+2 itu Utsman bin Affan mendatangi Rasulullah dan menjamin bahwa Abdullah bin Abi Sarhin ini akan uh, masuk Islam dan beriman dengan sungguh-sungguh gitu ya. Dan ternyata betul ya Abdullah bin Abi Sarhin ini menjadi pahlawan sesudah itu. Ya. Sempat ada murtadnya. Dan beberapa tokoh lainnya gitu. Jadi ada yang diampuni, ada juga yang tidak diampuni sesuai dengan kejahatan mereka dan apakah mereka saat itu beriman atau tidak. Nah, itu jadi masya Allah ya dari hari pertama yang begitu padat gitu ya, hari kedua, hari ketiga gitu Rasulullah melakukan banyak setup di dalam Futuh Mekah itu. Nah, di dalam Futuh Mekah ini, misalnya Rasulullah kan kalau setiap ada acara agenda itu pasti bawa istrinya, itu yang dibawa adalah Hafsah sama Ummu Salamah. Kemudian di dalam Futuh Mekah juga Rasulullah ada pernikahan ya dengan Maimunah binti Al Haris. Ini atas usulan dari uh, uh, pamannya Al Abbas ya. Kemudian Rasulullah tidak menginap di salah satu rumah tapi mendirikan tenda gitu ya. Dan saat masuk Rasulullah mengenakan imamah hitam ya. Kemudian Rasulullah itu sempat saum. Ketika keluar dari Madinahnya Rasul sempat saum, tapi di tengah perjalanan Rasulullah kemudian membatalkannya dan memerintahkan para sahabat pun untuk membatalkan saumnya gitu ya. Kemudian saya coba cari-cari apakah ketika tiba di Mekah itu Rasulullah kemudian eh saum gitu, tetapi di sini tidak ditemukan. Jadi bisa jadi sepanjang ada di Mekah gitu Rasulullah memang eh apa menghukumi dengan hukum safar ya di dalam Futuh Mekah ini gitu ya. Terus walaupun Rasulullah berada sampai kemudian apa Ramadan selesai gitu ya, kemudian nanti Syawal, kemudian Rasulullah apa namanya berangkat ke perang Hunain gitu ya. Jadi ini adalah memperlihatkan bahwa ada hal-hal yang di set up. Jadi Rasul nggak langsung pulang atau nggak tinggal di Mekah bikin eh, apa ya? Kalau dulu kan Rasulullah ketika hijrah itu bikin masjid misalnya gitu ya, membangun ini, tapi ada hal-hal lainnya yang Rasulullah set up gitu ya, bukan ke arah pembangunan dari komunitasnya enggak, tapi Rasulullah lebih ke arah satu gitu ya, memantau kondisi keislaman dari penduduk-penduduk Mekah ya, kemudian juga menjalin komunikasi dengan yang terdekat di Mekah, bagaimana pendapat-pendapat mereka gitu ya tentang eh, keimanan kepada Allah gitu ya, sehingga perang yang terbesarnya adalah perang Hunain. Oke. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan untuk Futuh Mekah ini. Maka kalau kita melihat gitu ya, Futuh Mekah ini adalah bagian dari perencanaan Allah gitu ya. Kan aslinya kan mau santai-santai 10 tahun tanpa perang gitu, mau bikin sesuatu ternyata dari 10 tahun itu 2 tahun kemudian udah ditantang oleh Allah gitu melakukan satu hal, dan Rasul benar-benar merencanakan Futuh Mekah ini ingin dalam kondisi damai gitu ya. Ingin dalam kondisi tidak terlalu banyak pertumpahan darah, dan perencanaannya ini adalah sesuai dengan apa yang Allah tadbirkan ya, sehingga terjadi harmoni gitu ya. Alhamdulillah itulah Futuh Mekah yang pelajaran yang paling berharga gitu ya dari kejadian-kejadian yang ada pada bulan Ramadan ini adalah kita harus berupaya untuk menyelaraskan ya empat unsur yang ada dalam diri kita, bagaimana supaya sesuai dengan Al-Quran, bagaimana supaya sesuai dengan kehendak Allah,
ya, di mana Allah itu adalah menguji setiap hambanya dengan hal-hal yang kita tidak sangka, dan memang Rasulullah mencontohkan kepada kita, Rasulullah manusia terbaik yang merespon setiap ujian dari Allah itu dengan sikap yang terbaik. Gitu mungkin yang bisa disampaikan. Enggak. Masya Allah, terima kasih banyak Ustazah Tuti Hasanah atas pemaparannya sore hari ini. Betul-betul komprehensif ya. Kita juga tadi eh, sedikit dibahas tentang timeline sejak awal kenabian hingga Futuh Futuh Mekah ini. Kurang lebih sekitar 20 sampai 21 tahun setelah kenabian ya. Luar biasa sekali memang Rasulullah adalah satu-satunya teladan yang digambarkan oleh Allah sebagai orang yang patut untuk kita teladani. Baik, setelah pemaparan dari Ustazah Tuti, kita ada sesi tanya jawab. Kepada teteh-teteh salihah yang ingin bertanya secara langsung, on mic maupun via chat, dipersilahkan. Jika mau tanya secara langsung, boleh raise hand dulu, teteh-teteh. Silahkan berkaitan dengan materi hari ini. Iya, ada Teh Niki. Boleh mungkin Teh Niki silahkan langsung disampaikan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Waalaikumsalam. mau mengucapkan terima kasih untuk materinya Ustazah ya. Di kesempatan ini saya ingin menanyakan, kan tadi kata Ustazah ada tahun kesedihan untuk Nabi Muhammad SAW dari meninggalnya pamannya, kemudian istrinya. Nah, saya penasaran aja sih, sempat terbersit nggak ya di pikiran atau perasaan Nabi Muhammad kayak kan kalau kita misalnya ditimpa kesedihan yang bertubi-tubi kayak kenapa sih harus seberat ini gitu. Padahal saya waktu itu maksudnya kan Nabi Muhammad juga udah banyak berkorban gitu ya. Udah ya hidupnya juga kan nggak selalu senang gitu. Saya sudah mengorbankan banyak hal, tapi Allah ngasihnya penderitaan sebegini berat. Nah, terus udah gitu dari tahun kesedihan itu ke yang hadiah Isra Mi'raj itu tuh seberapa terpuruk sih Nabi Muhammad gitu. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Teh Hmm. Niki. Monggo Ustazah boleh langsung dijawab. Ya. Eh, jadi gambaran ya, kesedihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu eh, apa namanya, bagaimana gitu kehilangannya itu adalah memang terlihat dari sisi misalnya ya, dari sisi aktivitas ya. Dari sisi aktivitas ada kemunduran. Memang secara apa namanya, Vitalis itu kan baru banget keluar dari apa namanya, boykot ya, di mana boykot itu makanan tuh nggak ada yang menyebabkan eh, kelemahan-kelemahan tertentu lah ya. Itu baru beres, kemudian sedih. Sehingga memang ada ya, kita apa yang disebut dengan stagnasi ya. Stagnan gitu. Stagnan. eh nah, stagnansi itu memang memperlihatkan apa yang eh, ada di dalam perasaan Rasulullah ya. Apa yang ada di dalam hati Rasulullah gitu. Nah, bagaimana sih batas-batas kesedihan yang dimiliki oleh Rasulullah gitu ya saat itu? Batas-batas yang dimiliki oleh kesedihan yang dimiliki oleh Rasulullah itu ya digambarkan adalah demikian misalnya ya. Eh, hmm, Rasulullah itu digambarkan ketika berbincang gitu ya dengan eh, apa, berbincang dengan Abu Bakar gitu. Kesedihannya itu yang dipikirkan ketika Abu Thalib ya, ketika Abu Thalib wafat itu, maka Rasulullah berkata, ya, Rasulullah berkata, aduh gimana ini dakwah. Jadi tingkat kesedihannya bukan pada kesedihan pribadi ya, tapi yang diingatnya adalah dakwah. Aduh gimana ini dakwah gitu. Karena dengan wafatnya
Abu Thalib ini, maka orang-orang itu akan semakin berani padaku. Kalau kemarin segitu gitu ya sampai diboikot, maka sesudah ini akan eh, berani padaku gitu. Nah, kemudian Allah mengingatkan bahwa Allah tuh udah menjaga kamu dari manusia, jangan takut. Pokoknya nggak akan tersakiti gitu, nggak akan tersakiti. Jadi wallahu ya'simuka minan nas. Ya, wallahu ya'simuka minan nas. Jadi Rasulullah tuh tidak akan bisa disentuh oleh manusia gitu ya. Rasulullah tidak akan bisa disentuh oleh manusia. Jadi dakwah aja terus nggak apa-apa gitu ya. Dakwah terus nggak apa-apa. Nah, tingkat yang kemudian ada sesudah itu gitu ya. Tingkat yang ada sesudah itu eh itu eh, apa namanya tetap terlihat gitu bahwasanya dari sisi pergerakan dakwah itu ya belum ada yang terlalu signifikan gitu, belum ada yang terlalu signifikan ya. Jadi efeknya adalah kepada dakwah. Nah, kenapa bisa demikian gitu ya? Rasulullah tidak mempertanyakan gitu karena ada fase sebelumnya. Jadi ada fase sebelumnya yang sudah dilewati oleh Rasulullah gitu, ada fase di mana eh, Rasulullah itu di dalam ininya ya, di dalam masa pencariannya itu kan terutama ya di ini di 3 tahun di boykot itu ya, ketika kelaparan gitu ya, ketika sakit gitu, mengingat kepada apa yang telah diwahyukan oleh Allah dari mukjizat para nabi. Kan Nabi Sulaiman keren ya, bisa bicara dengan burung dan lain sebagainya. Ya, Nabi Ibrahim itu kemudian apa namanya punya uh, mukjizat itu kebal gitu ya dari api, dan itu Rasulullah sudah pertanyakan kepada Allah, kenapa aku sekarang menderita gitu, ibaratnya menderitanya itu sampai itu kan kotoran dijadiin makanan, daun-daun kering dijadiin makanan, dan kemudian Allah menjawabnya dengan hal-hal yang krusial bahwasanya mirip seperti apa yang ada di dalam surat Ad-Duha. Bukankah kamu tersesat kemudian aku berikan kamu hidayah? Bukankah kamu miskin, kemudian aku berikan kekayaan? Bukankah kamu yatim, kemudian kamu... Jadi, apa namanya, Allah berikan encourage ya, pendekatan-pendekatan. Dan ketika Abu Thalib wafat, gitu, memang kesedihan-kesedihan yang ada pada Rasulullah itu adalah pada eh, bukan pada mempertanyakan kenapa kepada Allah gitu, tetapi adalah kekhawatiran kepada dakwah, dan memang eh, signifikansinya itu eh, apa namanya berkurang lah ya, dakwah itu terjadi perlambatan lah, kalau kita misalnya kita sebutkan terjadi perlambatan di dalam dakwah. Nah, kemudian ya eh, apa yang terjadi kemudian ketika Khadijah wafat gitu ya, ketika Khadijah wafat, nah ini adalah memang yang cukup membuat Rasulullah, kalau tadi yang dikhawatirkan oleh Rasulullah itu adalah yang sifatnya dakwah gitu ya, yang sifatnya dakwah. Nah, kalau sekarang memang lebih mendalam gitu ya, ketika Khadijah wafat ini adalah kesedihannya lebih mendalam ya. eh Disebutkan gitu ya, bagaimana eh, penampakan gitu kesedihan Rasulullah ketika ditinggal oleh Khadijah ya. Coba saya searching Zawahir Huzni Rasul fi wafati Khadijah. Ya, oke. Disebutkan ya di kitab eh,
Ini kitabnya berjudul adalah As-Sirah An-Nabawiyah Amul Huzni. Ya. Eh, di tahun ini adalah tahun di mana terjadi kesedihan dan kegelisahan yang masuk ke dalam hati Rasulullah SAW, ya, bahwasanya manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Maka Rasulullah SAW ini menghadapi ujian yang sangat berat ya sebagai seorang nabi ya sesudah adanya kemiskinan, kelaparan, ejekan gitu, maka Rasulullah pun dihadapkan kepada hilangnya istri. Yang hilangnya istri ini merupakan sandaran hati ya, merupakan tempat berpulangnya Rasulullah SAW ya. Disebutkan bahwa Khadijah ini merupakan nikmat terbesar yang Allah karuniakan kepada Rasulullah SAW, merupakan sebaik-baiknya mata dunia ya, karena Khadijah ini hatinya Masya Allah ya luar biasa bagi Rasulullah SAW. Nah, disebutkan bahwasanya bagaimana ya perasaan Rasulullah kepada Khadijah itu. eh, eh, Khadijah itu adalah yang pertama kali beriman ya kepadaku, percaya padaku saat orang lain tidak percaya. Nah, ini menggambarkan betapa Rasulullah memang saat itu eh, goyahnya itu adalah dari sisi kepercayaan diri ya. Ini orang yang pertama kali beriman itu udah nggak ada. Gimana? Ada lagi nggak ya yang mau beriman? Gitu. Kemudian mendukungku gitu ya. Apapun gitu yang aku putuskan itu adalah mendukungku pada saat orang-orang lain mendustakanku. Ya. Kemudian menyediakan untukku hartanya pada saat orang lain meninggalkanku. Jadi ini terlihat gambaran betapa Rasulullah SAW itu adalah benar-benar merasa seorang diri ya. Rasulullah merasa uh, ya nggak ada yang lain mah nggak ada apa-apanya gitu ya. Yang lain tuh nggak ada apa-apanya. Jadi Khadijah ini benar-benar yang memberikan dukungannya ya. Nah, kalau kita bayangkan ya dari kata-kata Rasulullah ini adalah memang menunjukkan kesepian ya, menunjukkan kesendirian. Tapi kata-kata yang diucapkan oleh Rasulullah itu benar-benar terjaga, memperlihatkan sebagai suatu kualitas gitu ya, suatu kualitas. Nah, jadi hal-hal yang pertanyaan-pertanyaan gitu yang misalnya kenapa Allah begini, kenapa memang telah lewat sebelumnya gitu ya, telah lewat sebelumnya. Nah, tetapi kesedihan itu tetap ada. Jadi kita eh, kesedihan itu ada tuh bukan mempertanyakan kenapa sih wafat, bukan gitu ya. Karena sudah meyakini tahu step-step di dalam kehidupan ya. Tetapi kesedihan yang ada itu ya dalam batas-batas ketika merasa kehilangan ya, merasa sendirian. Disinilah memang Allah menginginkan gitu bahwasanya Rasulullah SAW itu bangkit ya, bangkit bahwa penyokong dakwah ya telah tiada, tapi ada Allah gitu. Kemudian tempat berlabuhnya hati, perasaan itu pun telah tiada, telah kembali kepada Allah, tapi Allah tetap ada. Nah, memang ini adalah hal krusial yang ingin Allah bangun ya, ingin Allah bangun sehingga bentuk kesedihan yang Rasulullah rasakan gitu sebagaimana yang digambarkan ya adalah kesedihan luar biasa yang mendalam gitu eh, yang dialami ya oleh manusia pada umumnya ya, tetapi memang Rasulullah sebagai manusia yang top kualitinya gitu ya, top kualitinya itu eh, apa namanya gini, jadi perjalanan secara spiritual Rasulullah itu eh,
apa ya, merespon gitu ya, merespon pada saat yang tepat sehingga tidak terjadi penyesalan atas respon gitu kalau Rasulullah ya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang misalnya basic gitu, tapi Rasulullah udah bisa mempertanyakannya sebelumnya sehingga ketika terjadi suatu ujian itu ya memang eh, udah satu step dibanding eh, atau bukan hanya step ya, tapi mungkin ribuan step gitu ya. Ribuan step lebih baik daripada manusia lainnya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Qalam gitu ya, bahwasanya wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwa Rasulullah tuh berada di atas la'ala ya, apa berada di top ya, sehingga ketika saat ujiannya datang karena udah leading gitu ya dari kita semuanya ya, pada saat ujian itu datang ya sudah bisa bersikap lebih baik ya daripada kita ya. Mungkin kalau kita banyak menyesalnya gitu ya, tapi kalau Rasulullah itu ada ya, maksudnya ada kitab yang menyebutkan pertanyaan-pertanyaan unik Rasulullah itu, tapi eh, itu udah ada di sebelumnya lah Pes. Jadi ketika ada kesedihan ini yang tinggal adalah eh, bukan mempertanyakan kepada Allah ya, tetapi kesedihan itu sempat mengganggu saja kepada percepatan dakwah gitu ya, kepada percepatan dakwah di mana ya tadi ada merasa kesendirian, merasa ini ya, gimana ujian. Mungkin itu sih dari Amul Huzni itu. Masya Baik Ustazah, terima kasih jawabannya. Baik, terima kasih juga Teh Nike atas pertanyaannya. Terima kasih Ustazah atas jawabannya, Masya Allah. Di sini menggambarkan sisi manusiawi dari Rasulullah ya, bahwa ada rasa kekhawatiran akan dakwah ke depannya seperti apa, ada rasa kekhawatiran dalam dirinya juga. Tapi lagi-lagi Allah memberikan penghiburan yang lebih kepada beliau atas kesedihan yang didapatkan sebelumnya. Baik, terima kasih Ustazah. Ini mungkin akan jadi sesi terakhir. Jika teteh-teteh Salihah ada yang ingin bertanya untuk satu orang lagi, sebelum kita akhiri, mungkin boleh teteh-teteh. Baik, atau sudah cukup? Baik, mungkin Ustazah untuk sore hari ini kita cukupkan. Terima kasih banyak atas materi luar biasa yang sudah disampaikan. Sebelum eh, sebelum sesinya kita akhiri, mungkin kita akan dokumentasi terlebih dahulu ya Ustazah. Mohon izin. Pada teteh-teteh boleh open kameranya. Kita akan dokumentasi dulu bersama dengan Ustazah Tuti. Iya. Baik, boleh kita akan mulai dokumentasinya di pukul 17:08. Silakan boleh mungkin yang belum pakai kerudung, boleh pakai dulu kerudungnya, boleh dirapihkan dulu. Nanti mohon dibantu ya kepada teteh-teteh panitia untuk mengcapture momen. Oke, Masya Allah. Luar biasa ya. Eh, Semoga kajian kali ini jadi bekal juga ya Ustazah untuk untuk Ramadan tahun ini. Insya Allah kita jadi bisa lebih memaknai Ramadan serta proses yang terjadi di dalamnya. Salah satunya adalah Futuh Mekah. Udah siap teman-teman? Ya, boleh. Saya capture ya. Ya, silakan Teh. Slide pertama, 1, 2, 3. Bentar, sebentar. Yang slide kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai, Teh. Baik, terima kasih Teh Ica.
Terima kasih banyak Ustazah Tuti atas waktunya. Ustazah, semoga berkah selalu ilmunya. Terima kasih banyak juga sudah sharing bersama kami. Insya Allah jika teteh-teteh ada yang ingin ditanyakan, nanti boleh minta kontak Ustazah aja mungkin ya. Kita akan share sosial medianya, jadi bisa tanya lebih banyak mungkin ya. Begitu Ustazah mungkin. Terima kasih banyak Ya, sekali mangga. kepada Ustazah Tuti dan juga teteh-teteh yang telah hadir sore hari ini. Kita akan tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Semoga Allah meridhai kita, senantiasa memberkahi kita, hari-hari kita, dan semoga kita disampaikan kepada bulan suci yang sudah tinggal menghitung hari dan bisa memaksimalkannya. Amin, Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa